kita sama-sama simak kajian kita pada malam ini. Kepada Ustaz Haji Muhammad Hudori LCM LCA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu lillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat iman yang menggerakkan hati kita untuk berkumpul di majlis niki. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita mampu menjadi wasilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita aturan-aturan, hukum atau syariat yang berkaitan akan kehidupan kita, yang berkaitan akan tata cara ibadah kita, sehingga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah, bergaul kita menjadi kebaikan di tengah-tengah umat. Dan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak. Maka sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa kita dijadikan sebagai umat beliau, maka senantiasalah kita bersalawat dan salam kepadanya. Maka dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umatnya, yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa dari rukun salat, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salat merupakan amalan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Bagusnya jawaban salat kita, maka berpeluang menjadikan bagus jawaban amalan-amalan kita yang lainnya. Kalau pada senyum-senyum ini Lepas dia Oh iya. Begitu juga sebaliknya, buruknya jawaban amalan salat kita akan menjadikan, ya, amalan-amalan ibadah kita yang lainnya juga akan berpeluang menjadi buruk. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, agar kita termasuk ke dalam golongan kelompok orang yang kelak mampu memberikan jawaban terbaik mengenai amalan salat kita, maka perlu kiranya untuk kita mempelajari segala sesuatu yang berkaitan tentang keabsahan atau yang mendukung baiknya salat kita, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, beberapa di antara rukun salat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka sampailah kita kepada rukun salat yang keberikutnya setelah sujud itu ialah duduk antara dua sujud. Halaman 11, qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal julusu bainas sajdatain, duduk antara dua sujud, wa tuma'ninatun fihi, dan tuma'ninah padanya. Duduk antara dua sujud, ya. Ada duduk yang menjadi rukun salat, yang dimana duduk ini dilakukan sebagai pemisah atau pembatas antara sujud yang satu dengan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Itu yang dikenal dengan duduk antara dua sujud. Dan ini merupakan rukun hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka barang siapa yang meninggalkan, ya, barang siapa yang meninggalkan baik dengan sengaja ataupun terlupakan, ya, duduk antara dua sujud ini, ya, maka batallah salatnya. Terkecuali nanti dia harus menggantinya dengan rakaat yang baru, ya. Karena dia termasuk rukun, maka dia harus digantikan. Dia tidak bisa terganti dengan sujud sahwi, tetapi dia akan bisa tergantikan dengan sesuatu itu. Nah, jadi duduk antara dua sujud ini, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, ya, duduk seperti layaknya kita duduk pada tasyahud awal. Ya. Duduk yang kita lakukan pada duduk antara dua sujud itu sama seperti duduk kita tasyahud awal atau tahiyat pertama ini, ya, seperti itu kita melakukan duduk, ya, sembari membaca doa di sana, ya, sembari membaca doa. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, sudah hafal semuanya. Nah, itu dibaca ketika duduk antara dua sujud. Yang tidak bisa doanya, maka ya tidak mengapa, diam. Ya, kalau nggak bisa doa yang lain, maka diam saja sudah. Ya, diam, menunggu gerakan imam berikutnya untuk kita melakukan gerakan selanjutnya. Ya. Wal julusul akhiru wa tasyahud fihi. Ya. Nah, di situlah tasyahud awal. Tasyahud, ya, tasyahud awal. Tapi di sini katakan wal julusul akhir wa tasyahud fihi. Duduk akhir wa tasyahud fihi. Berarti tahiyat akhirnya yang dimasukkan di sini tuh, ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang tasyahud akhir, ya, ada sunnat yang dianjurkan, ya, atau yang dilakukan kapan? Ketika setelah melaksanakan sujud kedua. Sujud pertama, setelah sujud pertama tumakninah, duduk di antara dua sujud, lalu kembali melakukan sujud kedua. Nah, ketika bangkit dari sujud kedua itu, di sana ada beberapa sunnah yang perlu kita perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Di antaranya ialah posisi tangan kita ketika kita bangkit dari sujud. Nah, bagaimana posisi tangan kita ketika bangkit dari sujud itu? Kalau terkait dengan gerakan sujud sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini terkait dengan sujud. Sekarang yang kita bahas berarti duduk antara dua sujud dan bangkit, ya, dari sujud atau bangkit dari tahiyat awal, mengambil rakaat yang baru. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Mungkin pernah kita melihat
orang yang ketika bangkit dari sujudnya itu untuk mengambil rakaat baru itu, ada yang menekan lantai itu dengan merenggangkan jari-jarinya, dan ada pula yang menekuk jari-jarinya, seperti orang yang mau berjaguran itu. Pernah lihat seperti itu? Oke, yang praktikan sekarang. Pinjam mic-nya dulu. Iya. Perhatikan. Bangkit dari sujud atau bangkit dari tahiyat awal, ya, kita mungkin pernah melihat orang yang bangkit itu dengan gerakan, kita fokus kepada tangan ya. Karena ini gerakan tangan, ya. Ada yang bangkit dari sujud itu seperti ini. Allahu Akbar. Dengan posisi tangan sama seperti ketika dia sujud, ya. Pernah seperti ini melakukannya? Atau rata-rata seperti ini semua nggih? Nah, ada juga kita pernah melihat orang itu ketika bangkit dari sujud itu, atau ketika naik dari tahiyat awal itu, posisinya tidak seperti ini, tetapi mengepalkan tangan begini, ya. Allahu Akbar. Pernah enggak melihat orang seperti itu? Pernah enggak? Kalau kebagiannya ke banyak, ya. Begini. Allahu Akbar. Dia tidak menempelkan telapak tangannya pada lantai, tetapi mengepalkan, ya, mengepalkan seperti orang mengadon tepung, ya, begini, ya. Ada yang seperti ini. Nah, bagaimana yang seperti itu? Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Oh ya, ada juga ketika bangkit dari sujud untuk mengambil rakaat berikutnya itu, ada yang kita lihat juga kadang-kadang dari sujud langsung bangun, Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kedua yang kita mungkin pernah juga melihat seseorang ketika bangkit dari sujud itu, ulah yataqal juru semenda. Ya. Dari sujud nih. Mau naik, ya. Allahu Akbar. Ayo siapa yang seperti ini? Ya. Artinya duduk terlebih dahulu sebelum mengambil gerakan berdiri. Dia enggak langsung berdiri. Allahu Akbar, tetapi duduk dulu, ya. Allahu Akbar. Sekarang kita akan bahas. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terkait dengan yang pertama tadi, ya. Pembahasan tentang berdirinya kita dari sujud, ya, dari sujud langsung naik ke atas. Ada yang kita melihat dengan menaruh kedua telapak tangan pada lantai. Ada pula yang kita lihat dengan menggenggam jari-jari seperti yang tadi yang sudah contohkan. Bagaimana hal tersebut, ya? Bagi yang meletakkan telapak jarinya, telapak tangannya ini di lantai, maka dia berdasarkan hadis yang mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu min sajadatis tsaniyah jalasa wa'tamada al-ardi thumma qama. Ya. Ini dia dasar dalilnya yang digunakan, ya, ketika dia meletakkan kedua tangannya. Karena seorang sahabat ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud beliau yang kedua, duduk wa'tamada al-ardi tsumma qama, ya, ini menaruh telapak tangan beliau baru naik, ya. Bagi yang mengepalkan seperti ini ada juga hadisnya. Dikatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari salatnya atau dari sujudnya itu, wada'a yadayhi 'alal ardi, beliau menaruh kedua tangannya di atas lantai, kama yad'ul 'ajin, ya, kama yad'ul 'ajin, seperti beliau menaruh
kama yad'ul ajin, seperti beliau membuat adonan tepung. Jadi ngumbir perang adonan tepung. Ngeneke. Begini ya. Tapi menurut jumhurul ulama, hadis yang kedua ini yang mengisyaratkan akan gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mengadon tepung posisi tangan beliau ketika bangkit dari sujud atau dari duduk beliau, ini adalah hadis yang majhul. Majhul itu artinya hadis yang orang tidak tahu kebenarannya. Ya. Hadis orang yang tidak tahu kebenarannya. Nah, sekarang kita bertanya, kita mau memakai hadis yang betul-betul jelas atau hadis yang samar-samar dalilnya? Yang jelas dong harus, yang pasti ya. Lamun tengahkan manuk ini udah jelas manuk dulu. Apa kakan nih kelorang? Dendek ruana doang manuk, logo isinya tepung. Ngono kan? Jadi jelas dulu. Ya. Jadi lebih baik makan gegodoh dalam nyata daripada manuk dalam mimpi. Nah, kalau kita berbicara tentang dalil hadratul muhtaram bin rahimakumullah dalam fikih, maka yang bisa menjadi dasar hukum ya, yang bisa menjadi dalil atau kekuatan hukum di dalam pembahasan fikih itu ialah dalil yang sahih ya, dalil yang sahih. Dan adapun yang menggenggam tangannya seperti digambarkan orang yang mengadon tepung ya, kama yad'ul ajin, seperti orang yang mengadon tepung tangannya itu, ini adalah hadis yang majhul ya. Dan menurut para ulama mungkin yang lebih tepat redaksinya adalah yad'ul ajiz, seperti orang tua yang hendak bangkit. Ajiz itu artinya orang yang sudah tua, orang yang sudah lemah. Ngombe kuno bertelanjak dan si lemah ya pasti ngono ya, namun tetap posisi tangannya menempel pada lantai, bukan dengan menekuknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi napis wah gawet yang pelungguh de selapuan ini sudah betul sudah. Ya, sudah betul dengan hadis yang kuat, dengan dalil yang kuat. Nah, ini dia. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, ada yang bangkit dari sujud langsung. Ada yang bangkit dari sujud untuk mengambil rakaat kedua harus duduk terlebih dahulu. Mana yang betul? Dua-duanya berdasarkan argumen para ulama ya. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah ya, dan ini diperkuat dalam ulama Syafi'iyah, duduk sebelum bangkit itu dikatakan sunnah, dikatakan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menurut ulama Syafi'iyah. Jadi meresibur ino ya, yang seperti sering digunakan oleh Abu Patin, bangun dari sujud ya, Allahu Akbar, ngerim dulu, tokol. Dalam mazhab Syafi'i ini dianjurkan. Akan tetapi semua ulama fikih selain Syafi'iyah itu lebih menganjurkan langsung naik dengan tanpa harus mentelah terlebih dahulu ya, dari sujud Allahu Akbar. Dari semua ulama madhab hanya satu yang mengisyaratkan harus duduk terlebih dahulu, tetapi semua ulama yang lain itu menganjurkan untuk langsung. Artinya jumhurul ulama, sebagian besar pendapat ulama mengatakan di sini ya, bangkit langsung dari tempat sujud itu lebih utama. Sekarang yang seperti apa? Mana-mana boleh. Mengambil pendapat ulama Syafi'i ya saja yang minoritas dirian beliau, atau mengambil jumhurul ulama yang semua ulama sepakat kecuali Syafi'i yang mengatakan lebih dianjurkan untuk naik ya, langsung dengan tanpa duduk istirahat terlebih dahulu. Jadi mana-mana boleh selama ada dalil di sana ya. Nah, kalau belunggu apa yang digunakan ya, kalau tiang langsung tiang dengan tanpa duduk terlebih
dahulu, mengikuti jumhurul ulama. Ya, tapi kalau yang istirahat, duduk istirahat terlebih dahulu, boleh apa tidak? Boleh juga. Karena ada ulama kita yang mengatakan seperti itu. Jumhur ulama Syafi'i mengatakan seperti itu. Duduk, jadi enggak bermasalah. Ya. Nah, yang tidak boleh itu yang berdiri langsung menyalahkan yang duduk sebentar istirahat menyalahkan yang langsung. Nah, ini yang salah. Akhirnya apa? Perang. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi selama nak ara dalil, selama nak ara acuan, tafadhal lana a'maluna walakum a'malukum. Ita nggawe pegawaian ta, ide nggawe pegawaian da. Jadi aman ita. Selama kita punya dalil. Ni lamun sindekna pada saling salah. Akhirnya apa? Begejuh. Nah, ini dia yang kita khawatirkan. Ya, ampok perlu tiang bahas ya. Sampaikan kepada kita semua, tidak hanya yang berkaitan tentang fikih Syafi'i, tetapi juga kita harus mengetahui ya fikih-fikih ulama yang lain agar kita memiliki wawasan yang sedikit lebih luas, agar kita tidak cepat saling menyalahkan. Sampai ini paham? Oke, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Setelah tasyahud ya, setelah duduk antara dua sujud, maka rukun salat yang berikutnya wajulusul akhir wa tasyahhudu fihi ya. Tahiyat akhir dikatakan di sini ya. Tapi dalam fikih yang dalam mazhab yang tahiyat awal. Wallahu a'lam ya. Nah, tahiyat akhir wa tasyahhud fihi. Perhatikan. Wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Setelah tasyahud, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam pertama, kemudian niat keluar dari salat, wa tartib yang terakhir, tartib. Oke, kita bahas satu-satu. Wal julusul akhir. Sekarang tahiyat akhir. Bagaimana tahiyat akhir itu ya? Kalau berbicara tahiyat akhir, maka posisi duduknya itu tawarruk. Begini dia. Kaki kirinya kita duduk di atas lantai, bukan di atas paha ya, bukan di atas betis. Pantat duduk di atas lantai dan kaki kiri mengarah ke kanan. Ngenewah kah? Susah penjelasannya kita langsung. Ya. Dan jari-jari tetap ini menghadap kiblat. Ngumbela munakabong misalkan jari jempol teh. Jangan paksakan diri. Lunurung de tahiyat lawan. Ya. Kerjakan sebagaimana yang kita bisa. Begini bisanya, ya begini. Kalau bisa yang seperti ini yang paling bagus. Ini yang paling sempurna seperti ini. Ya. Sampai niki paham? Paham ya? Sengaja yang membelakangi kamera karena yang perlu lihat itulah posisi kaki. Lanjut sekarang ke depan lagi. Sekarang setelah kita mengetahui tata cara duduk tahiyat akhir ya, maka tahiyat awal selanjutnya. Kalau tahiyat awal bagaimana? Iftirash ya. Beda. Kalau tahiyat awal itu kita duduk di atas paha ini, di atas betis kaki kiri. Ya, duduk begini bukan duduk di lantai, tetapi di atas betis kaki kiri dengan posisi kaki kanan sama seperti tahiyat akhir yang tadi. Terkait posisi duduk sudah ya? Sudah? Halo? Paham? Sekarang yang balik ke sini. Sekarang seperti ini. Ketika kita telah mengetahui posisi duduk seperti ini, ya, mau duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, sekarang posisi tangan. Posisi tangan ketika tahiyat. Ngombe posisi iman ketika tahiyat. Banyak kita melihat ada orang yang tahiyatnya begini. Ya. Terus begini. Ada yang goyang-goyang. Ya. Ada yang begini. Ada yang diam saja orang mancing.
Si segera mancang teh. Pemalas kan tepung ngono ya. Nah, bagaimana posisi tangan seseorang ketika tahiyat? Sekarang kita akan pelajari posisi tangan ketika tahiyat dari 4 ulama mazhab. Ante dia pada beswal, ya. Pertama, tiang mulai dari Maliki. Maliki, ya, perhatikan. Maliki posisi tangan kiri, kalau tangan kiri semua sama. Jumhurul ulama posisi tangan kiri semua sama. Yang menjadi pembicaraan perbedaan itu tangan kanan, telapak tangan kanan. Kalau dalam madhab Maliki, semua jari-jari tangan kanan digenggam kecuali telunjuk dan ibu jari atau jempol. Dan posisi telunjuk ini lurus mengarah sama dengan ibu jari. Jadi begini dia. Gini. Ya. Tuh. Pertama itu seperti ini ke bawah. Nah, lalu dinaikkan. Ya. Kapan? Ketika mulai jari musabbah itu berlaku. Ini jari musabbah haranya nih. Untuk mengesahkan, untuk mensucikan Allah. Diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dengan menggerakkan ke kiri ke kanan. Dengan ringan, geleng-geleng. Asyhadu an la ilaha. Ya apa perlu kita dengan yuk kan ada joget-joget iman dengan kan? Nah, itu mazhab Maliki. Asyhadu ke kiri kanan, bukan muter-muter gini, ya. Jadi ke kiri ke kanan gini. Asyhadu an la ilaha dengan ringan. Dengan ringan, bukan dengan montor ini. Asyhadu an la ilaha. Dendek ringan-ringan saja. Ke kiri ke kanan. Nah, lagu itu biasanya kita ya merangsing ngombe, muter ngono. Itu sebenarnya ke kiri ke kanan, ya. Ah, seperti itu. Jangan jadi telunjuk saja. Lamun yang kena tambah aneh pada jarum jam si keselio itu kena. Harus dengan jempol juga, ya. Begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata mengarah ke jari itu, tidak melewati jari ini pandangan mata, ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab Maliki. Bagaimana dalam mazhab Hanafi, ya? Dalam mazhab Hanafi, perhatikan. Kalau dalam mazhab Hanafi itu semua jari-jari ditekan, ya. Kecuali jari telunjuk. Kapan diangkat? Diangkat ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Selesai itu dia kembali. Enggak ada tanda angkat ini no. Ini Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini fungsinya mengesahkan Allah, ya. Setelah itu, ya, ditepuk. Sampai sini paham? Ini dalam mazhab Hanafi. Sekarang Hambali. Bagaimana Hambali? Kalau Hambali, jari kelingking, jari manis, jari tengah ditekuk. Ya. Mohon maaf. Jari kelingking, jari manis ditekuk. Dalam mazhab Hambali. Jari manis, jari tengah dan jari jempol ini berjumpa. Lalu menegakkan jari telunjuk. Jadi ini yang kuna. Dalam mazhab Hambali, ya. Yang ditekuk itu yang mana? Kelingking sama jari manis. Adapun jari tengah sama ibu jari atau jempol ini bertemu dia. Bertemu seperti ini, ya. Jadi tanya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang seperti ini? Atau rata-rata pelunggu dengan ya pun sudah punah. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir. Sampai akhir ini. Ya. Sampai innaka hamidum majid. Menepuk pelunggu dah?
Kalau ada yang seperti ini berarti pelungguh tahiyatnya seperti tahiyat Hambali, ya, dengan melipat jari kelingking dan jari manis, lalu mempertemukan antara jari tengah dengan ibu jari, begini, ya. Lalu ini berdiri. Berarti ini tahiyatnya seperti tahiyat Hambali. Sekarang bagaimana Syafi'i? Kalau menurut Syafi'i, ya, semua jari-jari dikepal kecuali ibu jari, ya. Dan ini akan terangkat kapan? Ketika tasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini sampai akhir. Berarti bagaimana tahiyatnya? Ya, begini. Asyhadu an la ilaha. Kalau at-tahiyatul begitu seperti ini, ya, seperti ini. Nah, lalu ketika tahiyat baru ini diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengepal. Diulang-ulang awal, mulai dari mengucapkan syahadat itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah sampai innaka hamidum majid. Seperti itu, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i, dikepal semuanya. Allahu Akbar. Kayak gitu, ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, posisi jarinya ini berarti Hambali. Dengan tanpa menggerakkan tulang, ya. Nah, kalau yang seperti ini, inilah Syafi'i yang mengepalkan semuanya, ya. Sampai ini paham? Paham nggih? Allah. Nah, jadi sekarang pelungguh bisa menilai diri masing-masing, apakah selama ini salatnya, tahiyatnya seperti Syafi'i atau justru mengikuti yang lain. Itu dia, ya. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, sehingga kita mengetahui, ya, tata cara sholat itu ternyata enggak sama, gitu, ya. Ternyata enggak sama antara imam yang satu dengan imam yang lain. Nah, akan tetapi ketika setiap tata cara dalam ibadah itu memiliki dasar atau dalil, maka boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Nah, terakhir terkait tentang tahiyat. Di dalam tahiyat itu tadi rukun berikutnya itu apa? Ya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dalam tahiyatnya tidak bersolawat, maka tidak sah solatnya. Dan sah solat daripada selapuan namun narak solawat ditunu, ya. Setelah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina, atau langsung tidak pakai Sayyidina? Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Kalau yang datang dari Al-Quran apa? Kalau yang datang langsung nggak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang dari hadis seperti itu, ya, tidak pakai Sayyidina. Nah, sekarang yang tanya pelungguh semua, pelungguh selama sholat pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Pakai Sayyidina. Podo berarti itu, ya, podo itu, ya. Yang juga menggunakan Sayyidina, ya. Kenapa menggunakan Sayyidina? Kan nggak ada di hadis seperti itu. Menurut lagi, ya, mazhab Syafi'i dan Hanafi, ya, menggunakan Sayyidina di dalam tasyahud itu sangat dianjurkan. Kok bisa seperti itu?
Kan hadisnya nggak pakai Sayyidina, ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita menambahkan Sayyidina atau tidak meskipun di dalam sholat? Menurut Syafi'i dan Hanafi boleh. Kita menggunakan doa-doa yang tidak ma'thur. Ma'thur itu artinya yang tidak sesuai, yang tidak ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Terkait doa, tapi ini ya, terkait doa boleh atau bacaan boleh, ya. Dan Sayyidina itu dianjurkan untuk membedakan antara manusia biasa dengan manusia yang istimewa, ya. Dalam Al-Quran, ya, dikatakan annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah Subhanahu wa taala, udah azan ya? Azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, dalam salawat, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Mungkin ada yang ada yang membenarkan
dari sebagian teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kenapa harus pakai sayyidi, atau bahasa kasarnya arak sini nganggoang kah mana sayyidi ino, ya. Lalu bagaimana dengan kita yang menggunakan sayyidi? Ya, kita juga punya dalil. Dalam solat saja, dalam madhab Syafi'i dan Hanafi itu sangat dianjurkan. Ini yang berbicara ini bukan manusia-manusia zaman modern, ya, tapi ulama yang masuk ke dalam kategori manusia-manusia pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik kaum setelah sebaik-baik golongan itu ialah golonganku, lalu setelah diriku, lalu setelah diriku. Artinya ada 3 abad di sana yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik. Dan Imamuna Asy-Syafi'i dan guru beliau Hanafi masuk ke dalam golongan generasi terbaik itu, ya. Jadi bukan manusia-manusia zaman sekarang, ya. Syafi'i dan Hanafi mengatakan sangat dianjurkan menggunakan kata sayyidi di dalam, meskipun di dalam salat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kalaupun ada teman-teman kita yang mengatakan ngapain harus menggunakan sayyidi, kita tidak pernah diajarkan, ya biarkan saja. Ya, biarkan saja. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan, janganlah engkau memanggil diriku dengan sayyidi. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tetapi hadis tersebut, ya, hadis tersebut disangkal oleh para ulama dengan mengatakan bahwa hadis itu tidak bisa menjadi pegangan karena hadisnya berstatus palsu, ya, berstatus palsu. Dikuatkan dengan apa? Dalil dari Al-Quran mengatakan annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang putra yang bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang akan membenarkan kalimat Allah, yang akan menyampaikan risalah Allah, membenarkan akan ketuhanan tentang Allah, ya. Wasayyidan dikatakan di sana, dan dia itu akan menjadi apa? Sayyid, pimpinan. Wahasyuran wa nabiyyan minas salihin, ya. Maka ulama mengatakan kalau Yahya saja, Nabi Allah Yahya saja dikatakan sayyid oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan manusia yang masuk ke dalam golongan ulul azmi? Nabi Rasul pilihan di antara 20 Nabi Rasul itu ada ulul azmi yang lebih diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul biasa saja disebut sayyid oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulul azmi berhak untuk disebut dengan sayyid. Lebih berhak disebut dengan panggilan sayyid, ya. Dijelaskan lagi, ditambah lagi dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yang rawahul Bukhari, ya, dikatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku nanti akan menjadi pimpinan semua keturunan Adam atau semua manusia nanti pada hari kiamat. Aku akan menjadi pimpinan semua manusia nanti pada hari kiamat. Beliau langsung yang mengatakan seperti itu. Beliau akan menjadi junjungan nanti pada hari kiamat. Nah, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang kalimat dengan yang berbicara tentang kata sayyid itu, sehingga ulama menyimpulkan menggunakan sayyid itu dianjurkan. Hanya saja dalam sholat hanya 2 ulama saja dari ulama mazhab yang menganjurkan, hanya Syafi'i dan Hanafi. Yang lainnya berpegang kepada, ya, murni kita harus melakukan, ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah
ajarkan. Rasulullah ketika ditanya bagaimana aku bersolawat kepadamu di dalam solat, ya diajarkan seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti itulah diajarkan oleh baginda Rasul, ya. Nah, tetapi sebagian ulama juga mengatakan Rasulullah mengatakan seperti itu untuk merendahkan diri, ketawaduan, untuk mentawadukan diri, ya. Misalkan sama seperti kita kalau ditanya, misalkan, ya, ditanya, ampura nunasang si jenengan pelungguh, napi keturunan pelungguh, misalkan ditanya seperti itu. Arut yang ya biasa-biasa, manusia biasa, ya, keturunan keras oros, misalkan seperti itu, ingin merendahkan diri, mentawadukan diri. Nah, ada ulama yang mengatakan seperti itu, ya, untuk lebih merendahkan diri. Tetapi kita tidak boleh memperlakukan sama antara manusia biasa dengan manusia yang luar biasa. Karena Rasulullah itulah Habibullah, ya, memiliki derajat yang paling termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibedakan panggilannya dengan panggilan manusia lainnya, sehingga menggunakan sayyid itu sangat dianjurkan. Orang-orang doang sudah, yo kan jauh ulama ngapain bahasa ini kena itah, ya. Lamun ustad si mangkin niki, tuan guru si mangkin, kiai si mangkin, ulama-ulama yang mangkin hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan dan apa yang telah dibahas tuntas oleh ulama-ulama kita terdahulu, ya. Selapuk peketuanan si mangkin neributang si umat itu sudah dibahas oleh ulama terlebih dahulu. Wah buwe letih, wah bahasnya si ulama. Karang temelem baca ya doang. Nah ini dia, ya. Lekan permasalahan bersuci sampai pembagian waris, wah buwe terbahas. Masalah-masalah khilafiyah, ya, menggunakan sayyidina atau tidak menggunakan sayyidina, wah lekan lain. Tetapi anehnya kok kita sekarang yang ribut-ribut seolah-olah ini permasalahan baru gitu loh, ya. Padahal wah letih. Lamun misalkan mina ngulak sambal, wah jadi tepung, wah, ya, ulakan ini saking suwene bahasa si para ulama kita, wah beres, wah tuntas. Termasuk masalah maulid juga seperti itu. Ulama-ulama lain itu wah buik tuntas bahasnya. Lagu itu makin heboh-hebohan ya. Seperti ini adalah permasalahan baru seperti itu. Intinya kita banyak bacalah. Lamun dia mampu baca yang diri itu belajar, banyak belajar, banyak membaca seperti itu. Nggih. Nah, barulah kita masuk kepada rukun salat yang berikutnya. Ada 2 rukun salat lagi yang belum kita bahas, ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Apa itu? Salam, niat keluar dari salat, dan tartib 3 lagi, ya, insyaallah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala ala wa alam.